Ingin cari udara yang segar. Oh, Makanya tadi kontak kakak. Nemenin lah. oke. Biar apa namanya lebih les. Aduh, enak ini lihat cuacanya. Gini Mam, saya pengen nanya dulu nih. Oke. Kita ini udah bareng udah berapa lama ya kita bareng? Kita udah dari 2018 mungkin. Kayaknya sebelum ya 2015, 2016 berarti ini ada pengalaman nih. Pengalaman dari kakak Ya. ya Oke. dalam berfotografi. Apanya dulu nih? Yang pengen saya tahu itu, saya itu dari pertama kali hobi foto, pengen ganti kamera. Oke. Pengen ganti kamera. Awalnya apa itu? Apa emang belum punya sama sekali atau emang lagi nyari? Lagi nyari. Nah itu Tapi kakak kan sebelumnya udah ada? ya ada. Cuman sekarang berjalan waktu pengen juga lihat kakak punya kamera baru. Nah itu saya pengen tahu apa namanya hal-hal yang harus diperhatikan gitu ya, harus diperhatikan ketika kita ingin ganti kamera, cara milihnya gitu kak. Oh, biasanya sih lebih ke kebutuhan dulu nih. Apa mau yang simple, yang menunjang sama kitanya biasanya. Kalau saya kan dulu lebih ke model-model ya, berarti kan lebih ke warna yang dibutuhkan biar workflow-nya enak gitu. Jadi nggak terlalu banyak editnya, meskipun tetap ngedit, tapi si kamera-kamera itu cari spek-speknya yang mendukung gitu, kayak Berarti mempermudah mungkin. iya, mempermudah. kurang lebih mempersingkat lah atau mempermudah. Jadi jangan terlalu apa namanya lama di iya. processing. Sama teknologi sekarang udah berkembang juga, jadi ya lebih menunjang aja gitu sama apa yang kita butuhkan. Jadi pertama yang kita lakukan itu adalah tujuan kali ya. Iya. Tujuan penggunaan dari kamera itu sendiri. Apa, gitu. Kakak sendiri selain kita bareng-bareng street fotografi itu melakukan fotografi apa lagi gitu selain street? Selain street tuh biasanya saya lebih ke model, terus sama ada dokumentasi atau berarti berkaitan sama kerjaan? Iya, kerjaan. Udah banyak ya? Lumayan. Alhamdulillah. Berarti kan sangat berbeda dengan hobi ya? Iya, berbeda. Nah selain tujuan, saya kan juga harus lihat dana. Oh, Bang. Nah, itu tadi pasti kita harus budgetnya dulu ya. Budget. Budget kan. Berarti kan untuk semua orang juga kita harus ya ibaratnya kan sering ke saya tuh karena tahu saya suka motret, orang pada nanya nih. Biasanya pertanyaannya pasti lebih ke itu kamera apa yang bagus buat kamera yang bagus gitu. Kamera apa yang bagus buat street. Kamera apa aja yang bagus buat ini atau lensa apa aja. Sebenarnya kan itu hampir semua kamera mah bisa aja buat profesi apapun gitu kan, tapi sesuai kebutuhan dan kenyamanan ya pasti ya, sama budgetnya. Biasanya yang diutamain saya tuh budget dulu, budget berapa, minimal berapa, bisa nambah dikit tuh berapa sampai berapa gitu. Nah, selain tujuan berarti kan ada tujuan itu banyaknya ya. Mulai dari pembelajaran foto, berfotografi gitu kan, pembelajaran, selain pembelajaran juga tujuan kita punya kamera itu hanya sekedar misalkan udah bisa nih sekedar hobi kan gitu kan. Nah kemudian ada juga orang yang memang beli kamera itu tujuannya untuk menghasilkan ya untuk menghasilkan, bisa jadi kan
taruhlah kayak kakak misalkan sekarang foto model, tapi selanjutnya ada orang yang, kak bisa nggak fotoin produk, bisa nggak fotoin, nah kayak gitu kan. Oh iya, iya. Nah itu dari kamera itu sendiri berpengaruh nggak? Biasanya pada umumnya sih sangat berpengaruh ya. Tergantung sama orangnya tadi itu. Biasanya kalau lebih untuk hal-hal yang kayak komersil atau Nah eta komersil, nu tadi teh piduiteun. kalau untuk hal-hal komersil pasti equipmentnya itu peralatannya lebih untuk menunjang lagi gitu. Menunjang. Dan pasti kan kalau untuk komersil, komersil kecil, menengah atau atas itu pasti beda-beda ya, sesuai dengan budget lagi itu. Sesuai, pasti semua spek-spek ada, tapi mana nih yang lebih dibutuhkan, masuk nggak sama budgetnya gitu. Berarti kalau di runut itu yang pertama tujuan ya. Ya tujuannya apa dulu? Tujuan kita motret untuk apa kan gitu ya. Bisa jadi hobi atau mungkin yang kedua komersil. Yang kedua disesuaikan dengan kantong. Iya, itu kalau ada tujuannya tapi si kantongnya nggak mencukupi kan Nabung. Ya kuncinya nabung gitu kan, itu. biar kebeli. Selain apa? Selain dari dana, apalagi yang harus diperhatikan? Selain dari dana sih alat-alat penunjangnya ya kayak misalkan kita butuh lensa apa dulu. Berarti selain kamera kita juga harus merinci kebutuhan dari lensa itu sendiri. Atau mau beli yang bawaannya atau kit atau mau beli yang opsional gitu yang emang dibutuhkan sama si penggunanya gitu. Sekiranya kalau misalkan bawaan atau kitnya cukup ya nggak apa-apa gitu, tapi pasti ada orang-orang yang butuh buat opsional nih, kayaknya masih kurang atau buat pembelajaran bisa pakai kit dulu. Biasanya hampir sekarang lensa-lensa hampir kebanyakan yang keluaran sekarang udah pada bagus sama teknologinya, tapi ya itu budget lagi dan karakternya emang beda-beda tiap merek itu. Karakter. Nah ini berarti isi ya di dalam kameranya. Iya. Biasanya pemilihan lensa saya waktu beli lensa itu wide sama tele biasanya atau 80 apa 50 gitu kan sesuai kebutuhan juga. Jadi dua lensa itu ya yang bisa pada saat ini masih bisa menunjang saya gitu buat melakukan aktivitas foto atau bekerja. Ya berarti sebetulnya mah udah bisa udah bisa dipastikan ya. Seandainya kita butuh kamera itu cuman dua dulu ya. Yang pertama tujuan kita, yang kedua dana kita. Nah, iya. Benar nggak? Ya, nah seandainya tujuannya teman-teman yang pengen bisa motret, terus yang biasanya pakai handphone pengen pindah ke kamera digital misalkan, atau mungkin yang sekarang lebih mengikuti kemajuan itu. Sebenarnya sih kalau handphone kan sekarang pada canggih-canggih, itu banyak teman-teman juga yang pakai handphone gitu kan. Maksudnya mungkin ada hal-hal yang di handphone lebih mudah buat mereka atau lebih gimana gitu. Banyak ya itu balik lagi ke pemakai penggunanya sih. Tapi mungkin kalau untuk itu yang saya pikirkan itu, kalau untuk hal yang lebih dari itu, nah itu saya butuh yang lebih. Tapi kan sebenarnya mau mahal mau murah atau mahal sekalian kan yang penting si pengguna bisa mengerti gitu, paham apa yang di kamera tersebut kan, entah HP entah kamera. Biasanya lebih memahami, kekurangannya kamera saya di ini, berarti kita harus nambahkan ini atau apa gitu kan. Biasanya sih kayak gitu. Ya maksudnya dari setiap
kamera kalau saya perhatikan kan itu ada seri-seri ya, Nah, tingkatan-tingkatan, di mana kamera A naik lagi 1 tahun kemudian ada peningkatan yang dimana di dalamnya itu mungkin ya yang harus diperhatikan itu kayak resolusinya ya, ya. kemudian fitur-fitur gitu kan. Ya. Kemudian hal-hal penunjang lain yang mana kamera itu sendiri yang kita gunakan itu bisa mengikuti gitu kan perkembangan dari teknologi-teknologi lain, ya kan? Ya, kalau perkembangan sih namanya produsen udah pasti, Kan? tapi ya itu balik lagi, apakah si perkembangan itu masih dibutuhkan atau di kamera yang sebelum kita punya itu udah cukup gitu. Kan biasanya di situ. Deh. Mau beli kamera apa ini, nyari kamera apa nih, buat apa dulu? Begini ya. Nah, Yang kalau saya sih yang bisa ke komersial karena apa? Karena para pengguna ya. jasa dari fotografer mungkin ya, itu bisa jadi kadang atau lebih banyaknya memperhatikan kamera. Meskipun misalkan kakak punya handphone harganya luar biasa, resolusinya luar biasa, kualitasnya luar biasa, tapi kalau seandainya misalkan kita bawa handphone untuk dokumentasi, nah kadang orang Ya suka. Emang itu ada beberapa yang entah di pengalaman sendiri atau temen, ketika dapet klien atau calon klien biasanya mereka suka nanya. Tapi kalau mereka udah yakin sama hasil kita atau apa, ya udah mau pakai apapun biasanya suka ini. biasanya gitu. Nah, kepercayaannya begitu. Klien percaya sama hasilnya dan pakai jenis apapun ya nggak masalah. Tapi emang belakangan hal-hal yang kayak gitu suka diributi. Iya sebetulnya mah. Kayak seolah-olah oh tipe ini, merek ini, ya sebenarnya sih umum ya yang kayak gitu mah. Ya. Nggak usah dikelompok-kelompokkan atau gimana, ya bebas aja. Yang penting tujuannya senang-senang, bikin gambar, mau komersi. Paling penting sih ini ya, penguasaan si pemakai terhadap si kamera tersebut. Teknologinya bagaimana dan baru bagaimana, yang penting kita udah menguasain gitu istilahnya tuh, mengerti akan si kamera yang kita punya. Dan nanti jatuhnya kan kita bisa apa ya, memilah-milah, oh kalau kameranya saya kurang di begini atau lebih di begini, saya cocok nih karakternya gitu. Jadi penyesuaian karakter juga nih nanti ke kita. Nah ini saya udah udah yang kemarin itu pakai kamera, saya punya lensanya beberapa jenis ya, beberapa jenis, cuman memang saya pengennya perubahan body ya, perubahan body, upgrade-nya lensanya udah ada. Artinya berarti kan lensa itu jangan sampai nggak kepake juga. Ya, dan pasti kan banyak teman-teman kita juga pengen ganti, dan mereka sudah punya. Nah ini sebaiknya kalau dari awal, Kalau saya mikir berarti harusnya dulu itu saya beli dengan sebuah perencanaan yang ya. Jadi saya beli ini merencanakan gitu. Taruhlah misalkan sekarang belajar 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun udah bisa
beli tambahan lensa buat wide misalkan, atau fix, atau mungkin tele gitu kan, sesuai kebutuhan itu sendiri kan, sesuai kebutuhan. Nah, ketika mau ganti body, berarti kan si lensa itu jangan sampai nggak kepake juga. Apa yang pernah saya jalani gitu kan, kalau lensa itu lebih ke tadi kebutuhannya apa, saya lebih suka model, terus di wedding pasti butuhnya wide gitu, kayak dokumentasi butuh wide juga, terus Fix juga. zoom, fix, macam-macam lah. Jadi apa yang kita mau perlukan ya menunjang sesuai. Oke. Jadi intinya gitu ya. Iya. Hujan kakak. Intinya itu seperti itu. Nah ya. Ayo hujan.